Indonesia ada dua. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian dan pelayanan zakat serta pentingnya untuk membayar zakat. Yang kedua, meningkatkan fungsi peranan perangkat keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna zakat tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai manajemen infak sedekah. Sedekah sama pengertian dengan infak, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan. Sedekah bisa berupa materi dan juga non-materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Misalnya, teman-teman itu berzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, tersenyum kepada sesama umat muslim, itu semua sudah termasuk kepada sedekah. Secara umum, manajemen dalam pengelolaan infak sedekah hampir sama dengan pengelolaan zakat. Hanya saja dalam manajemen infak sedekah lebih sederhana, karena dalam infak sedekah tidak memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk dapat berinfak sedekah, dan dalam infak sedekah tidak memiliki kekhususan dalam pendistribusiannya, seperti zakat yang memiliki 8 asnaf. Namun, dalam pengelolaannya, infak sedekah juga harus memiliki pengertian yang banyak, karena dana yang berasal dari infak sedekah jumlahnya cukup besar, tidak berbeda jauh dengan zakat, maka tidak perlu memiliki manajemen yang tepat dalam pengelolaannya. Kemudian, kinerja organisasi pengelolaan infak sedekah harus memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu harus amanah, yang kedua profesional, yang ketiga transparan. Dengan transparan pengelolaannya, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Peran manajemen infak sedekah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat infak sedekah pada Lajisnu direalisasikan dengan 2 perkembangan. Yang pertama, pengembangan ekonomi dengan bantuan konsumtif. Bantuan konsumtif adalah bantuan yang langsung diberikan kepada para masyarakat prasejahtera atau mustahik dan yang berhak menerimanya, yaitu kaum duafa ataupun fakir miskin. Kedua, pengembangan ekonomi dengan bantuan produktif. Pengembangan ekonomi dengan bantuan produktif adalah Lajisnu dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi mustahik, yaitu dengan bantuan usaha. Kemudian beralih kepada manajemen wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Manajemen wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah dan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat orang yang berwakaf yaitu pemilik sah dari harta yang ingin diwakafkan. Yang kedua itu wakif harus berakal sehat. Yang ketiga, orang berwakaf telah balik. Yang keempat, wakif itu harus rasyid, lebih berilmu atau lebih tua umurnya. Syarat-syarat harta yang diwakafkan. Yang pertama, harta wakaf harus memiliki nilai dan harga. Kedua, harta wakaf harus milik dari wakif. Ketiga, harta wakaf harus jelas bentuknya. Dan yang terakhir, harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak atau tidak akan habis, misalnya seperti tanah. Manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi SAW, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk produktif. Manajemen wakaf selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan pertumbuhan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga manfaatnya dapat dialirkan tanpa mengurangi aset yang ada. Aset wakaf dapat mengalami penyusutan nilai, masih dapat diperbarui kembali dari surplus wakaf yang dihasilkan. Sebagai peranata keagamaan yang memiliki hubungan langsung secara emosional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial, sepatutnya manajemen wakaf menyerupai manajemen perusahaan. Harta wakaf dikelola dengan menggunakan instrumen investasi syariah, di antara dengan skema ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan instrumen investasi lainnya yang digunakan syariah. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus
secara tegas tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, yaitu yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional